Perkenalkan, nama saya Maranatha Sahmulia. Saya dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan mengenai revolusi sosial, perlawanan melawan tentara asing, dan perjuangan diplomasi. Yang pertama itu revolusi sosial. Revolusi sosial terjadi pada tahun 1945 sampai 1946. Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi konflik internal berupa revolusi sosial. Rakyat yang sudah lama tertekan melawan sistem feodal seperti Sumatera Timur, yang adanya penggulingan raja-raja lokal, Cirebon dan Karawang, adanya pemberontakan petani terhadap penguasa lokal. Hubungannya itu, revolusi sosial ini menunjukkan bahwa selain perlawanan penjajah, Indonesia juga menyelesaikan konflik internal agar menjadi negara yang lebih adil. Setelah konflik ini, fokus beralih ke ancaman dari luar, yaitu kedatangan sekutu dan Nica. Yang kedua itu perlawanan melawan tentara asing yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama, kedatangan sekutu dan Nica. Sekutu datang untuk melucuti senjata Jepang, tetapi juga membawa Nica untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Hal ini memicu perlawanan seperti pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Yang kedua, Pelagan Ambarawa yang terjadi pada Desember 1945 dan Bandung Lautan Api yang terjadi pada tahun 1946. Hubungannya itu, perlawanan ini memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia setiap mempertahankan kemerdekaan, tetapi kekuatan militer saja tidak cukup, maka perjuangan dilanjutkan dengan perebutan senjata dari Jepang untuk memperkuat pertahanan. Yang kedua, perebutan senjata dan kekuasaan dari Jepang. Setelah diproklamasi, rakyat bergerak merebut senjata dan fasilitas militer Jepang seperti pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada Oktober 1945, aksi serupa di Surabaya, Yogyakarta, dan Birewin. Hubungannya, dengan senjata ini rakyat semakin kuat untuk melawan sekutu dan Nica. Tetapi konflik ini tidak hanya selesai di medan perang. Untuk mempertahankan kemerdekaan, perjuangan diplomasi menjadi langkah berikutnya. Yang ketiga, perjuangan diplomasi dan gerilya yang terjadi pada tahun 1946 sampai 1950. Yang pertama, perundingan Linggarjati yang terjadi pada 1946. Indonesia sepakat berunding dengan Belanda di Linggarjati. Hasilnya, Belanda mengakui wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Hubungannya, meski ada pengakuan, Belanda tidak menjatuhi hasil perundingan dan melancarkan agresi militer. Yang kedua, agresi militer pertama yang terjadi pada tahun 1947. Belanda menyerang untuk merebut kembali wilayah strategis. Serangan ini menimbulkan kecaman internasional. Hubungannya, tekanan internasional memaksa PBB turun tangan dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Yang ketiga, Komisi Tiga Negara yang terjadi pada 1947. Komisi Tiga Negara memediasi konflik dan menghasilkan perundingan Renville. Hubungannya, perundingan ini memperburuk posisi Indonesia karena harus mundur dari wilayah-wilayah strategis. Ketegangan ini memicu agresi militer kedua. Dan yang terakhir itu agresi militer kedua yang terjadi pada tahun 1948. Belanda menyerang Yogyakarta dan menganggap Soekarno-Hatta untuk menyelamatkan pemerintahan. Dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Hubungannya, meski ibu kota jauh, perlawanan rakyat tetap berlanjut termasuk aksi gerilya dan serangan umum rakyat.